Selamat pagi adik-adik kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dengan satu tema, jagalah kekudusan hari Tuhan. Nah, hari Tuhan ini harus kita lakukan, harus kita jaga dengan segenap hati. Kita harus mengerjakan hal-hal yang baik pada hari Sabat. Hari-hari yang lain juga kita harus lakukan yang terbaik. Namun, ada sesuatu hal yang istimewa yang harus kita lakukan di hari Sabat, di hari Minggu kalau sekarang. Karena apa? Karena pada hari Sabat itu adalah hari yang dikhususkan untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik kasih Tuhan, sebenarnya kita pada pagi hari ini tuh sedang belajar tentang 10 perintah Allah. Yang sekarang itu ada di poin yang keempat. Perintah yang keempat adalah kuduskanlah hari Sabat, ya. Nah, kita di minggu-minggu yang lalu sudah belajar tentang perintah-perintah Allah, bahkan untuk beberapa minggu ke depan kita juga akan tetap mempelajarinya. Kalau di 3 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Lalu kita juga belajar tentang jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk engkau sembah. Yang ketiga kita belajar jangan menyebut nama Allahmu dengan Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Maka yang sekarang adalah tentang kuduskanlah hari Sabat. Ini yang keempat adik-adik. Nah, adik-adik kasih Tuhan, mari kita sebelumnya membaca satu bagian firman Tuhan. Losa akan bacakan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8 dan ke-9. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat ke-8, ayat ke-9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Ini adalah perintah Tuhan untuk kita mengkuduskan hari Sabat, mengkhususkan hari Sabat untuk kita menyembah Tuhan dan bekerja dan beristirahat dari pekerjaan kita dan beristirahat dari 6 hari lamanya kita telah bekerja. Nah, akan tetapi pada zaman Tuhan Yesus orang-orang Farisi sibuk membuat aturan-aturan sehingga makna utama hari Sabat itu seringkali dilalaikan. Aturan utama dalam hari Sabat adalah mengkhususkan hari Sabat untuk menyembah Tuhan dan melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk menolong sesama dan seterusnya. Itu dilalaikan. Sehingga yang dilakukan oleh orang Farisi sebagai pemuka agama pada saat itu adalah membuat aturan-aturan baru, melakukan hal-hal baru, membuat aturan-aturan yang sangat memusingkan orang. Contohnya, pada saat Tuhan Yesus di hari Sabat melewati kebun gandum dan pada saat itu murid-muridnya sedang lapar. Itu ceritanya ada di dalam Matius 12 ayat 1 sampai yang ke-14. Ketika mereka lapar, murid-muridnya mengambil bulir-bulir gandum untuk mereka konsumsi, untuk mereka makan, supaya tidak mati kelaparan. Tapi ketika orang-orang Farisi itu tahu, ya, mereka mengatakan, hukum Allah mengatakan tidak boleh menuai gandum pada hari Sabat. Ya, mereka protes kepada Tuhan Yesus. Mereka protes karena murid-murid Yesus dianggap melanggar hukum, padahal mereka hanyalah mengambil bulir gandum untuk mereka makan. Padahal tujuan utamanya hari Sabat adalah dikuduskan untuk mengkhususkan orang-orang menyembah kepada Tuhan. Bahkan orang mau makan pun dilarang. Tidak boleh katanya kan. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus menjawab orang Farisi itu dengan menceritakan tentang kisah Daud untuk menjawab pertanyaan orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus karena orang Farisi itu merasa bahwa murid-murid Tuhan melanggar hukum Taurat. Tuhan Yesus menceritakan tentang satu kisah, tentang kisah Raja Daud bersama dengan prajurit-prajuritnya pada saat mereka kelaparan dan tidak ada makanan. Akhirnya mereka masuk ke dalam bait Allah, dan di dalam bait Allah hanya ada makanan yang dikhususkan untuk para imam. Apakah itu para imam itu tidak memberikan? Para imam itu memberikan sebagian roti mereka yang dikhususkan untuk para imam itu diberikan kepada Raja Daud dan murid-muridnya supaya mereka tidak mati kelaparan. Itu adalah pekerjaan baik yang dilakukan di hari Sabat, yang harusnya boleh. Tetapi menurut orang Farisi nggak boleh. Nah, Tuhan Yesus melanjutkan
dengan bertanya kepada mereka, dan bagaimanakah dengan para imam itu yang ada di bait Allah? Bukankah mereka bekerja pada hari Sabat? Mereka melayani peribadahan, dan mereka juga mengangkat kurban yang dipersembahkan dari setiap umat untuk dipersembahkan kepada Allah. Lalu orang Farisi itu terdiam. Nah, ada dikasih Tuhan. Dari sini kita belajar, kita mendengar, kita melihat bahwa Yesus sedang mengajarkan kepada orang Farisi itu untuk tidak, Farisi itu meskipun pada hari Sabat bukan tidak boleh melakukan hal baik, bukan tidak boleh bekerja, boleh selama itu tidak bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau hanya sekedar mengambil bulir gandum untuk makan supaya mereka nggak mati, itu boleh. Menolong orang supaya mereka tidak mati, supaya mereka tidak kecelakaan di hari Sabat, itu boleh. Tapi menurut orang Farisi itu tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Setelah itu di dalam cerita itu diceritakan lagi Tuhan Yesus masuk ke dalam sinagoga atau rumah ibadah, dan di sana Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang lumpuh tangannya. Orang Farisi mulai saling berbisik, lalu mengatakan, lihat orang lumpuh itu tangannya. Mari kita lihat kira-kira Tuhan Yesus itu melakukan apa. Oh, dia itu gosipin Tuhan Yesus di belakangnya. Kira-kira mau ngapain Tuhan Yesus itu ya? Pasti mau nyembuhin orang. Nah, betul dong. Tuhan Yesus pada saat itu juga menyembuhkan orang yang ada di rumah ibadah itu. Sebelah tangannya yang lumpuh itu disembuhkan. Lalu mereka pun protes kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan, ini kan hari Sabat, kenapa kamu menyembuhkan orang? Lalu ketika mereka selesai protes, Tuhan Yesus menjawab. Yesus menjawab orang Farisi, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor keledai, lalu dia masuk ke dalam satu lubang, apa yang kamu lakukan? Pasti kamu akan menolongnya sekalipun itu di hari Sabat, bukan? Lalu mereka diam. Nah, dari situ Tuhan Yesus juga menjawab mereka, kalau seekor keledai engkau selamatkan, masa manusia yang lebih dari seekor keledai tidak engkau selamatkan? Nah, ada dikasih Tuhan kemudian seperti yang sudah mereka pikirkan, Yesus berjalan menuju orang yang lumpuh tangannya, lalu mengatakan, ulurkanlah tangan, lalu disembuhkan. Nah, ada dikasih Tuhan, dari sini kita belajar, hari Sabat adalah hari yang harus kita khususkan untuk menyembah Tuhan dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Hari Sabat adalah hari yang dikhususkan untuk kita datang beribadah secara khusus kepada Tuhan. Mengkuduskan hari Sabat di hari Minggu adalah dengan kita beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan melalui sekolah minggu. Kalau sekarang sekolah minggu secara online, jadi tidak ada alasan sekolah minggu online sama seperti nonton film, nanti aja kan juga saya tayangnya di HP saya, jadi nanti aja nontonnya. Tidak boleh seperti itu adik-adik. Kita harus mengutamakan ibadahnya dulu, untuk kita mengkhususkan dan menguduskan hari Sabat untuk menyembah kepada Tuhan. Setelah itu pada hari Sabat kita harus melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, menolong orang, mengerjakan PR, dan seterusnya, membantu mama papa di rumah, mungkin menyapu, cuci piring, beres-beres kamar, dan seterusnya. Itu adalah hal yang berkenan yang boleh kita lakukan di hari Sabat. Yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat adalah ketika kita tidak beribadah. Mengutamakan, kerjakan PR dulu, kan sekarang daring banyak PR, jadi saya kerjakan dulu nih pada hari Minggu mumpung ada kuota. Lalu pada saat mau ibadah, kuotanya habis. Itu nggak boleh, itu dosa. Yang harus pertama kali dilakukan adalah kita beribadah terlebih dahulu kepada Tuhan. Setelah kita beribadah kepada Tuhan, baru kita boleh melakukan hal-hal yang lainnya. Setelah kita beribadah kepada Tuhan, baru boleh melakukan hal-hal lainnya. Tapi kalau belum jamnya, link sekolah minggunya belum disebarkan, boleh dong melakukan hal yang lain, boleh, selama itu berkenan di hadapan Tuhan. Setelah linknya dibagikan, adik-adik semuanya harus sekolah minggu. Setelah sekolah minggu boleh melakukan hal-hal yang lain,
tentunya adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik kasih Tuhan, perintah Allah yang keempat kepada umatnya, kepada umat yang dikasihinya adalah supaya kita mengkuduskan hari Sabat. Di hari Sabat, di hari Minggu, yang kita utamakan adalah beribadah kepada Tuhan melalui sekolah Minggu. Di hari Sabat tidak boleh mengutamakan sepedaan atau jalan-jalan, lari pagi dan seterusnya. Ya, yang diutamakan adalah ibadah. Boleh nggak lari pagi, boleh nggak jalan pagi, boleh nggak olahraga sebelum ibadah? Boleh. Tetapi pada jam ibadah harus ibadah. Setelah ibadah, boleh juga melakukan hal-hal yang lain yang memperkenankan hati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengerjakan PR, membantu orang tua, menolong orang, menolong tetangganya mungkin, dan seterusnya. Boleh, ya. Jadi di hari Minggu, di hari Sabat, kita belajar untuk mengkuduskan hari Sabat dan memfokuskan diri kita beribadah kepada Tuhan. Adik-adik sekasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah sekolah Minggu pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Bersama-sama semua lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata, lalu berdoa bagi kita sekalian. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah Minggu. Kami anak-anak-Mu telah bernyanyi untuk Tuhan, berdoa, bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, orang tua yang senantiasa mengasihi. Kiranya Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberikan kesehatan, juga kasih setia-Mu senantiasa dinyatakan atas mereka di dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, supaya apapun yang mereka kerjakan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang dan kami sebagai anak-anak-Nya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk anak-anak sekalian. Biarlah mereka ketika masa-masa pandemik ini tetap senantiasa bersuka cita di hadapan Tuhan, dicukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Engkau memberkati sekolah mereka yang secara daring, biarlah mereka boleh mengikuti setiap pelajaran-pelajaran di sekolah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berikan kesehatan senantiasa kepada kami semuanya. Terpujilah Engkau, kami menyerahkan hidup kami di sepanjang 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus yang memelihara, Tuhan Yesus yang menjaga. Ini doa dan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.